A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, asal mula kejadian diri seluruhnya terbit dari Nur Muhammad. Jadi sebenarnya Nur Muhammad itu, nur itu bukan cahaya, walaupun secara bahasanya berarti cahaya. Agar Tuhan tetap laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diumpamakan, maka nur itu artinya sumber kehidupan. Semua kenyataan ini yang bernama nur, contoh cahaya lampu. Di manakah cahayanya? Apakah di dalam ataukah di luar? Jawabnya tidak bertempat. Nah, cahaya lampu saja kita tidak bisa menentukan letak posisinya, apalagi Allah yang Maha Kuasa, Maha Sempurna. Kembali kepada diri kita. Sebelumnya Tuhan tidak nyata, karena yang nyata diri kita. Tapi kalau kita sudah pahami, maka yang nyata adalah Tuhan, kitalah yang tidak nyata. Karena Allah selalu kita anggap gaib dan kita selalu melihat diri kita. Makanya hilangkan diri kita, nyatakanlah Allah. Terang benderang sudah Allah. Karena yang ada pada diri kita dan alam ini adalah nurnya Allah. Apabila yang dilihat nurnya Allah, wujudnya Allah, maka wujud itu tiada terpisah dengan yang punya nur. Bukan kita ini mengaku sebagai Tuhan, tapi kita menyatakan keberadaan Tuhan. Kita misalkan lagi baju kita. Baju asalnya dari kain, kain asalnya dari benang, benang asalnya dari kapas. Tapi baju itu tidak perlu kita sebut kapas, karena kapas sudah menjadi benang, kain dan baju sudah menjadi lengkap semuanya. Inilah esanya kapas, benang, kain dan baju. Begitu pula kita. Allah menjadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadi ruh, ruh menjadi nyawa, nyawa keluar masuk menjadi napas. Napas itu, nyawa itu, ruh. Nur Muhammad, Allah itu esa. Tiada lain. Semua yang ada di langit dan di bumi itu nurnya. Bagaimana bisa kita terdinding, tidak bisa melihat Tuhan? Yang membuat kita terdinding untuk melihat Tuhan, yaitu karena masih ada terlihat diri, masih terpandang diri kita nyata, seolah ada hamba, ada Tuhan, ada makhluk, padahal wujud yang satu, hanya sifatnya saja yang berbeda-beda. Benang tadi telah menjadi baju, menjadi celana, menjadi kain lap. Inilah yang ingin dikenal, sehingga inilah yang dikatakan Bismillah. Bismillah itu secara bahasa artinya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman adalah pengasih, Ar-Rahim adalah penyayang. Kalau secara hakikatnya Bismillah maknanya kata Tuhan, aku menjadikan diriku yang berawal dari ba. Ba memiliki titik yang merupakan titik nur. Ar-Rahman itu aku mengadakan Muhammad, yaitu ruh. Maka nur menjadi ruh. Ar-Rahim itu aku mengatakan rahasiaku, insan dan alam. Berarti kita dan alam semesta keseluruhan berkalimah Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan Bismillah inilah
Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa. Ketika Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka Adam diletakkan di daerah India. Kemudian Siti Hawa diletakkan di daerah Jeddah, dan mereka bertemunya di Arafah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim dipertemukan Nabi Nuh, diselamatkan dari terpaan badai. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sulaiman bisa menundukkan kerajaan Siti Balkis. Juga dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapakah bisa seperti itu? Karena itu adalah tali ikatan. Bismillah itu, aku, kata Tuhan, menjadikan diriku bermula ba, yakni Nur Ar-Rahman. Aku mengadakan Muhammad yang menjadi ruh. Ar-Rahim, aku mengatakan rahasiaku, yaitu yang menjadi alam dan isinya termasuk kita. Kita ini rahasia Tuhan, jasad ini rahasia Tuhan, namanya adalah insan. Kemudian pertanyaannya, di manakah Tuhannya? Ada di manakah Tuhan? Tadi kita bahas adalah ba. Apabila ba hanya nur saja, di manakah Tuhannya? Maka tatkala menulis bismillah, alifnya kita tegakkan, tetapi tidak kita baca. Silahkan lihat bismillah pada tulisan Arab. Kenapa alif pada huruf bismillah tidak dibaca? Karena dia sudah tajalli, sudah nyata, sudah laisa pada nurnya. Jangan lagi kita cari Tuhan, karena Tuhan sudah nyata pada nurnya yang menjadi semesta alam. Alif dan ba tidak berpisah menjadi satu, yang menyatakan kebersamaan, kebesertaan hamba dengan Tuhan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, aku ada dimanapun kamu berada. Alif pertama pada ba itu adalah zatnya, nur itu adalah sifatnya, tidak berpisah, yang menulis alif dahulu kemudian ba, walaupun tidak dibaca. Begitu dekatnya Tuhan dengan hamba, kebersamaan hamba dengan Tuhan, karena hamba itu nurnya. Makanya apabila tidak punya anak, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah, karena menjadi nur dan menjadi semesta alam. Nah, juga apabila yang lambat jodoh bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah cepat dapat jodohnya. Cara mengamalkannya jumlahnya 768 kali. Kalau kita ada hajat yang ingin ditunaikan, atau hajat-hajat orang juga ditunaikan Allah. Jadi jangan hanya mengenal artinya bismillah, tapi diri kita ini sudah berkalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah makna dari kun fayakun, yaitu kalimat singkatnya. Jadi kalimat kun fayakun isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun yaitu bikana makana, biyakun mayakun. Bikana makana yaitu dengan nurlah semua jadi. Biyakun mayakun yaitu dan dengan nurlah semua ada. Jika tidak karena nur, semua tidak terjadi. Jika tidak karena nur, semua tidak akan ada. Nah, sekarang misal kita hilangkan nurnya, ganti Tuhan, karena nur itu esa dengan Tuhan. Jika tidak karena Tuhan, maka kita ini tidak ada. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan pikiran kita, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mendapatkan rahmat
dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.